Gus Miftah Maulana, sang pembela yang ternyata pengecut belaka. Koar-koar gurunya difitnah, tapi tak berani menjelaskan kepada jamaah fitnah seperti apa yang sedang ditujukan kepada junjungannya. Ternyata Allah ingin mengangkat dan menambah derajatnya Abah Lutfi dengan begitu banyaknya fitnah, dengan begitu banyaknya sangkaan-sangkaan yang bahkan lebih kepada pendoliman secara personal. Dan ternyata Allah buktikan hari ini, sekejam apapun mereka memfitnah Abah Lutfi, sekejam apapun mereka membuli bahkan mendolimi, ternyata tidak mengurangi rasa cinta kita kepada guru kita Habib Lutfi. Gus Miftah Maulana. Dulunya kita sangka dia adalah orang yang bisa berpikir luas, orang yang bisa berpikir dengan mengedepankan rasionalitas, karena ia berhasil mengislamkan Deddy Corbuzier, seorang yang cara berpikirnya begitu rasional dan tidak mudah percaya dengan dogma-dogma yang mengatasnamakan agama jika hal itu sangat tidak relevan dengan akal sehat manusia. Namun ternyata sangkaan kita selama ini salah. Cara berpikir Gus Miftah ternyata sama sekali tidak ada bedanya dengan cara berpikirnya kaum budak, yang mana akal sehatnya tidak bisa menerima kebenaran yang tampak jelas di depan mata, akibat sikap fanatik butanya terhadap ketokohan manusia. Kita sangat yakin bahwa Gus Miftah faham betul terhadap masalah yang sedang menimpa Habib Lutfi bin Yahya. Kita pun sangat yakin jika akal sehatnya tidak bisa membantah bahwa junjungannya itu telah berbuat salah, namun hatinya tidak bisa menerima karena saking fanatiknya ia terhadap gurunya. Inilah yang kita maksudkan di awal bahwa Gus Miftah hanyalah pembela yang pengecut belaka. Karena cuma koar-koar bahwa gurunya difitnah, tapi tidak berani menjelaskan dan menerangkan fitnah seperti apa yang sedang ditujukan kepada junjungannya. Itulah pengecutnya Gus Miftah sebagai pembela Habib Lutfi bin Yahya. Dibandingkan dengan Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang membela kaum Habib tentang keterputusan nasabnya, Gus Yahya jauh lebih jantan dengan menjelaskan masalahnya. Tidak tercatatnya leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah beliau sebutkan dalam pembelaannya, dan beliau lebih memilih husnuzon untuk mempertahankan keyakinannya. Bagi kita, ini adalah sikap yang jauh lebih jantan dalam pembelaannya dibandingkan dengan Gus Miftah yang hanya koar-koar menuduh orang lain menfitnah tanpa sedikit pun menjelaskan duduk persoalannya. Dalam hal ini kita bisa mengatakan justru Gus Miftah sendirilah yang sedang menyebarkan fitnah. Menfitnah kita yang sedang meluruskan pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Jika engkau Gus Miftah hanya bisa koar-koar menuduh kita menfitnah Habib Lutfi bin Yahya tanpa menjelaskan duduk persoalannya, baiklah, kita akan bantu menjelaskannya dan biarkan masyarakat sendiri yang akan menilai dengan akal sehatnya. Awal masalahnya adalah ketika dalam ceramahnya, Habib Lutfi mengklaim bahwa Panglima Perang Mataram Islam KRT Sumodiningrat adalah leluhurnya yang bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan sekitar 7 atau 8 tahun silam, Habib Lutfi membangun makam di Semarang, dan makam tersebut diklaim sebagai makam KRT Sumodiningrat yang diakui oleh Habib Lutfi sebagai leluhurnya yang bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Masalah kemudian muncul ketika Terah Mataram Islam sebagai keluarga dan keturunan KRT Sumodiningrat mempertanyakan atas dasar apa leluhur mereka diklaim oleh Lutfi bin Yahya. Keadaan semakin parah ketika makam asli KRT Sumodiningrat yang ada di Jejaran Yogyakarta dikatakan oleh pihak Lutfi bin Yahya bukanlah makam dari Sumodiningrat, melainkan makam tersebut adalah makam dari adik Sumodiningrat yang menyamar sebagai kakaknya ketika terjadi peperangan di sana. Hal inilah yang kemudian membuat banyak pihak angkat bicara. Para pakar sejarah yang memiliki data valid pun mempertanyakan cerita dongeng Lutfi bin Yahya yang mengklaim bahwa KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi, yang selama ini kita sampaikan adalah sangat jelas berdasarkan data dan fakta sejarah. Dan jika itu dikatakan sebagai fitnah, maka di mana letak fitnahannya? Semua terah keraton Ngayogyakarta, mungkin juga Surakarta, memiliki kekancingan, memiliki surat resmi atau KTP lah gitu ya, atau beslit bahwa beliau adalah putra dari siapa ke siapa ke siapa sampai pada tingkatan paling atas di naungan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan kekancingan itu terdata pula di bagian tepas darah dalam
Di dalam catatan sejarah nanti beliau disebutkan dimakamkan di Jejeran pada jam 10 malam setelah kejadian Perang Sepehi 20 Juni 1812. Cerita yang paling kuat yang menerangkan bahwa beliau meninggal ketika peristiwa Sepehi ada di Babat Sepehi karangan Pangeran Mangkudiningrat. Nah, ini sudah dialih-aksarakan. Babat Sepehi ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat. Pangeran Mangkudiningrat itu adalah anaknya Sultan HP II. Jadi iparnya Tumenggung Sumodiningrat. Di Babat Sepehi ini dijelaskan, ini karya ini selesai belum setahun setelah peristiwa Sepehi. Peristiwa Sepehi 20 Juni 1812. Babat Sepehi ini selesai ditulis bulan Maret 1813. Jadi belum setahun kejadian. Jadi ini sumber primer dalam ilmu sejarah kalau ingin membahas tentang KRT Sumodiningrat. Yang kedua, ada Babat Panular. Ditulis oleh Pangeran Aryao Panular. Babat Panular ini menceritakan bahwa memang Tumenggung Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran. Babat Panular ini selesainya bulan Oktober 1815. Diselisih 3 tahun dari peristiwa Perang Sepehi. Ini sumber-sumber yang menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran adalah sumber-sumber primer di dalam sejarah. Yang paling menarik adalah dari Babat Sepehi yang ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat ini diceritakan bahwa Pangeran Mangkudiningrat ini lengannya terluka terkena perang. Terkena meriam. Berarti beliau saksi di tengah lapangan. Jadi ini catatan Babat Sepehi ini catatan lapangannya Pangeran Mangkudiningrat. Jadi dari sisi sumber sejarah, yang menulis sejarah adalah orang yang langsung mengalami sejarah, pelaku sejarah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa makam ini berada di mana, bahkan mengatakan bahwa makam ini adalah makam seorang Habib, ini perlu dipertanyakan datanya dari mana. Data dan fakta sejarah jelas mencatat bahwa KRT Sumodiningrat meninggal dan dimakamkan di Jejeran, Yogyakarta, bukan di Semarang seperti yang dikatakan Lutfi bin Yahya. Apalagi kemudian diklaim juga olehnya bahwa Sumodiningrat merupakan leluhurnya yang bernama Habib Hasan bin Toha. Yang kita sampaikan adalah berdasarkan fakta sejarah, dan fakta sejarah tersebut ditulis langsung oleh pelaku sejarahnya, yakni ipar dari Sumodiningrat, Pangeran Mangkunegara. Dan jika sudah demikian, lalu atas dasar apa akal sehat kita harus lebih mempercayai dongeng yang dibuat Lutfi bin Yahya yang hidup 300 tahun setelah peristiwa daripada fakta sejarah yang ditulis langsung oleh pelaku sejarahnya? Dan kasus ini baru satu dari sekian banyak kasus leluhur bangsa Nusantara yang diklaim menjadi keluarga bin Yahya, sehingga wajar jika kemudian kita mencurigai bahwa ini adalah gerakan yang masif terstruktur dalam upaya membelokkan nasab dan sejarah para leluhur bangsa. Janganlah kalian para pembela hanya bisa koar-koar bahwa kita sedang menfitnah. Jika kalian merasa di pihak yang benar dan meyakini bahwa junjungan kalian tidak bersalah dalam kasus yang kita duga sebagai upaya pembelokan sejarah, maka hadirkan data dan fakta yang bisa membantah semua yang kita sampaikan, yang kalian anggap semua itu hanyalah fitnah belaka. Dan kepada engkau wahai Gus Miftah Maulana, sebagai seorang ulama, apakah engkau tidak mengetahui definisi fitnah itu seperti apa? Fitnah adalah menuduh orang lain tanpa bukti, tanpa data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan yang kita sampaikan sangatlah jelas ada buktinya, ada data dan fakta sejarahnya, yang kalian semua sama sekali tidak bisa membantahnya. Itukah yang engkau sebut sebagai fitnah? Bagi kita, justru engkaulah yang sedang menyebarkan fitnah yang biadab kepada kita dengan koar-koar di mana-mana, menuduh kita di hadapan para jamaah bahwa kelompok kita adalah kelompok penfitnah para ulama. Sebagai orang yang dianggap ulama, seharusnya engkau bisa lebih bijak dalam menyikapi suatu masalah. Jika engkau tidak bisa membela junjunganmu dengan menyuguhkan data dan fakta yang bisa membantah pihak kita, seharusnya lebih bijaksana jika engkau memilih diam, tidak bersuara, daripada harus membela dengan cara kotor memframing bahwa kelompok kita adalah kelompok penfitnah ulama. Engkau perlu ingat dan camkan baik-baik di dalam kepala. Kita bukanlah umat yang bodoh, yang dituntut harus lebih percaya cerita dongeng Lutfi bin Yahya yang hidup 300 tahun setelah peristiwa daripada fakta sejarah yang ditulis langsung oleh pelaku sejarahnya.